Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Masih ingat Malim Mundo, kader Ansor yang ada di daerah Sumatera ya, yang saat itu berani lantang memprotes Sugi Nur kala berceramah yang menyudutkan atau menfitnah kelompok tertentu, sehingga Malim Mundo ini dikepung oleh laskar-laskar FPI. Bahkan dia tidak gentar kala itu sebagai kader Ansor, dia selalu menjaga marwah organisasinya, sehingga dengan lantang, dengan gagah berani, dia menyuarakan sebuah kebenaran, kejujuran, walaupun dipandang pahit dan harus menelan sebuah resiko dibully, dicaci maki oleh para laskar FPI yang kala itu masih getol-getolnya membela Sugi Nur. Saat ini dia sudah dewasa dan sudah membawakan sebuah syiar agama, berceramah di depan umum, sehingga apa yang disampaikan ini selalu mengedepankan akan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika ya, akan sebuah perlunya untuk menjaga negara kesatuan negara Republik Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak apa yang menjadi penuturan daripada Malim Mundo yang dulu sempat viral, dikepung oleh 50 laskar FPI dan dimasukkan dalam sebuah angkutan. Kita simak videonya. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikepung oleh 50 laskar FPI, kemudian kereta saya dua-dua dibocorin. Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar. Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul, dipaksa untuk naik ke atas angkot. Ini saya menyampaikan sedikit kisah. Ada seorang Yahudi yang rumahnya digusur oleh seorang gubernur namanya Amr bin As di Mesir. Rumahnya digusur karena apa? Karena ingin pelebaran masjid. Karena ingin pelebaran masjid, kebetulan kena ke rumah seorang yang beragama Yahudi. Maka rumahnya digusur walaupun diganti rugi. Ganti rugi ya, bukan ganti untung. Jadi dikasih ganti rugi, tapi dipaksa harus menerima penggusuran ini. Maka Yahudi ini mencari keadilan. Dia pun pergi ke Madinah menjumpai seorang khalifah yang pada masa itu khalifahnya adalah Umar ibn al-Khattab. Bertemu dengan Umar, kemudian oleh Umar dikasih tulang unta ya, tulang unta yang disayat dengan pedang, satu garis vertikal tegak lurus, yang satu lagi garisnya horizontal lurus juga, disayat dengan pedangnya Sayyidina Umar. Ini orang Yahudi bingung, Pak, ini saya minta keadilan kok dikasih tulang unta gitu. Dia pun bingung, bertanya-tanya. Umar bilang, kamu kasihkan sama gubernur kamu, nanti dia paham. Yang nggak paham si Yahudinya, ini ngapain aku jauh-jauh ke Madinah, pulang-pulang dikasih tulang unta, nggak dikasih bingkisan Pak Kapolsek, dikasih tulang unta. Nah, setelah orang Yahudi ini balik, kemudian memberikan tulang ini kepada Amr bin As, gemetaran Amr bin As. Dia pun kemudian segera memerintahkan untuk tidak menggusur rumah Yahudi itu untuk kepentingan pelebaran masjid. Nggak jadi digusur, jangan digusur. Gemetar dia. Heran kan Yahudi ini? Ya heran, dia nanya, loh, saya sampai sekarang nggak ngerti Pak Gubernur, kenapa saya pulang-pulang dikasih tulang, padahal sebenarnya awalnya saya kecewa. Saya jauh-jauh ke Madinah, pulang dikasih tulang, tiba-tiba saya kasih samamu, kok tiba-tiba kamu memerintahkan agar rumah saya jangan digusur. Kemudian sang gubernur Amr bin As mengatakan ini adalah isyarat daripada khalifah
daripada presiden, bahwa garis lurus secara vertikal ke atas, aku diperintahkan untuk adil oleh khalifah, tidak pandang bulu agama apapun itu. Kalau seandainya aku tidak bisa adil, maka garis horizontal ke samping, Sayyidina Umar akan memenggal kepalaku. Sayyidina Umar akan memenggal kepalaku. Nah, ini ternyata sikap-sikap toleran itu telah dibangun sejak zamannya Rasulullah dan dilanjutkan oleh Khalifah Rashidah, oleh para ulama-ulama. Kalau saya bercerita tentang toleransi, mungkin kita nggak cukup waktunya ini, Bu. Tinggal lagi di sini kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menyampaikan dua riwayat tadi. Karena hal-hal yang menjadi dasar sikap-sikap radikal dan teroris ternyata didahului dengan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan. Ketika seseorang tidak bisa menerima perbedaan, maka dia akan memaksa orang lain untuk sama pemikirannya dengan dia. Untuk sama pemikirannya dengan, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang memaksakan pemikiran dia kepada orang lain harus sama dengan dia. Sehingga ketika ada orang yang tidak mau menerima pendapat dia, maka kadang-kadang bisa dicap kafir, bahkan kadang-kadang bisa dicap sesat. Bahkan ini terjadi di sesama umat Islam sendiri. Ketika ada umat Islam yang berbeda pemikiran dengan dia, nah, kau kafir. Ada orang gara-gara temennya maulid, dia nggak maulid, terus yang maulid dibilang sesat. Ada orang yang gara-gara nggak nerima tahlilan, kemudian temennya tahlilan dicap sesat. Ada orang yang istighosah, nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang ya. Istighosah, meminta kepada Allah tetapi dengan menyebut nama para ulama, dicap kafir, dicap syirik karena berbeda pendapat dengan dia. Jadi inilah sikap intoleran, inilah yang kemudian akan naik kelasnya kepada kelas radikal, memaksakan pendapat dia kepada orang lain, yang kemudian pemaksaan ini dibalut dengan kekerasan. Saya pengen cerita, ini pengalaman saya sendiri. 2 tahun lalu pengajian saya itu dikepung oleh 50 laskar. Karena ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh Pak Mahfud MD, itu organisasi FPI. Itu saya pernah pengajian dikepung oleh 50 laskar FPI. Kemudian kereta saya dua-dua dibocorin. Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar. Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul, dipaksa untuk naik ke atas angkot. Tapi alhamdulillah ini kemudian ditengahi oleh masyarakat, dan akhirnya mereka meminta maaf ke pesantren kita, ke rumah saya. Nah, ini dia memaksakan pendapat dia, tetapi dibarengi dengan sikap-sikap kekerasan, seperti membocorkan kereta begitu. Ya, kalau seandainya ada orang yang tidak sependapat dengan pendapat kita, silahkan didebat, silahkan ditabayunkan. Allah juga tidak melarang, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dan diskusilah dengan mereka billati hiya ahsan. Namun ingat, caranya harus dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Kalau tidak sependapat, silahkan datangi, silahkan tabayunkan, tanya apa masalah, karena memang sebelum kasus itu terjadi, saya menyampaikan satu narasi di salah satu surat kabar. Saya menyampaikan bahwa organisasi ini memiliki kaitan terhadap ISIS atau organisasi teror yang ada di luar. ISIS yang sekarang sebagian sudah ada ya Pak Parman di Indonesia ya.
Dan ada yang sudah ditangkap ya, dia berafiliasi terhadap ISIS. Nah, ini salah satu sikap intoleran. Jadi naik kepada kelasnya radikal dan bisa naik lagi kepada kelas teror. Kenapa ini terjadi? Itu tadi karena dia menganggap bahwa orang yang berbeda sudut pandang dengan dia adalah kafir. Ini kan di sini ada dari agama Katolik, ada dari agama Buddha, ada atau tidak? Nggak ada ya kayaknya. Agama-agama yang lain. Ini jangankan ibu yang beragama Katolik, saya yang beragama Islam pun mereka kafirkan. Ya, dan mereka merasa bahwa semua orang yang berbeda dengan mereka adalah kafir. Mau dia ustadz, mau dia ulama, siapapun yang berbeda sudut pandang dengan mereka adalah kafir. Makanya kemudian salah satu organisasi, ada organisasi yang namanya Hizbut Tahrir, itu kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena begitu, orang-orang yang tidak mau menegakkan khilafah, ini dicatat oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya As-Saksiyah Al-Islamiyah, dicatat bahwa orang-orang yang tidak mau menegakkan khilafah, orang-orang yang berdiam diri daripada menyuarakan khilafah, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan dosa paling besar, min akabiril ma'asi. Ini kan ada ustadz-ustadz akabir ma'asi, dosa yang paling besar itu dalam Islam adalah dosa syirik. Maka orang-orang menurut Hizbut Tahrir yang tidak mau menyuarakan khilafah, dia telah syirik, keluar dari agama Islam. Kemudian beberapa buku mereka ya menuliskan bahwa orang-orang yang tidak mendukung mereka ya harus diperangi. Cuma karena hari ini kekuatan itu belum cukup, maka cukup diperangi hanya dengan lisan saja. Tetapi mereka tidak berani terang-terangan. Iya, kadang-kadang sama kita jumpa, ya bagus, bagus. Tetapi dalam kajian-kajiannya, kita-kita ini yang tidak sepakat dengan mereka, kafir semua. Dan wajib diperangi. Ya. Begitu juga dengan pelaku-pelaku teror. Itu rata-rata orang-orang yang seperti itu juga tidak bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di Indonesia itu ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok Salafi Wahabi. Ini diimpor dari negara Saud. Di negara Saud sendiri sudah tidak ada lagi. Jadi penyebarannya itu sudah dilarang. Tetapi saat ini di Indonesia itu menyebar luas. Ya, ustadz-ustadznya di YouTube mengharamkan hormat bendera. Ustadz-ustadznya di YouTube melarang orang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini ada. Nah, ini adalah hal-hal yang saya sebut tadi, apa namanya, intoleransi. Dan rata-rata setelah ditanya pelaku-pelaku teror, tadi kalau di Medan itu ada sekitar 69 Pak Parman ya, rata-rata 90,9% itu ditanya akidahnya atau pemahamannya adalah pemahaman Salafi Wahabi. Apakah Salafi Wahabi itu adalah pemahaman teroris? Bukan. Tetapi Salafi Wahabi itu adalah gerbang atau pintu masuk seseorang kemudian melakukan teroris, melakukan teror, maaf. Karena tadi, karena merasa berbeda, orang yang berbeda dengan dia kafir, orang yang berbeda dia dengan dia sesat. Akhirnya yang muncul di dalam hatinya apa? Yang muncul dalam hatinya adalah kebencian. Bagaimana ini pelaku-pelaku syirik ini, yang istighosah, ziarah kubur, maulid Nabi ini, bagaimana ini bisa dibubarkan? Makanya baru-baru ini terjadi pemboman di daerah Pakistan, di salah satu masjid yang melaksanakan maulid Nabi SAW. Yang mengebom itu diindikasi adalah orang yang berpaham Salafi Wahabi, karena yang ngebomnya orang Islam, agamanya Islam. Karena berbeda, dia tidak menerima maulid Nabi, maka kemudian masjid itu dibom. Jadi ratusan, saya melihat beritanya itu sekitar 500 orang wafat dalam tragedi bom di masjid di daerah Pakistan. Gara-gara apa? Gara-gara berbeda. Ya, maka kemudian ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian,
Nahdlatul Ulama khususnya memiliki 4 senjata. Untuk apa? Untuk menangkal terorisme tersebut, untuk menangkal radikalisme. Yang pertama senjatanya adalah tawassut. Tawassut. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Apa itu tawassut? Tawassut itu tidak terlalu ekstrim kanan sehingga kemudian dia sangat mudah mengkafirkan dan menyesatkan orang, dan tidak juga ekstrim kiri. Apa itu ekstrim kiri? Terlalu menggampang-gampangkan. Juga tidak begitu ya. Misal satu contoh, dalam agama kita melarang nikah beda agama, dan saya juga sudah bertanya kepada kawan-kawan Nasrani, ternyata di Nasrani pun dilarang nikah beda agama. Jadi orang yang terlalu ekstrim kiri itu terlalu menggampang-gampangkan. Juga kita tidak boleh terlalu memberatkan, sehingga itu tadi, setiap perbedaan kita anggap mereka itu telah keluar dari Islam, kemudian sesat dan lain sebagainya. Maka senjata yang pertama ini harus tawassut, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Kemudian tawazun. Tawazun ini artinya seimbang. Apa maksudnya seimbang? Di dalam penggunaan dalil nakli, penggunaan dalil-dalil yang sifatnya Al-Quran atau hadis, begitu juga diseimbangkan dengan dalil akli. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita akal, juga harus kita pakai, dan harus seimbang antara nakli dengan akli. Ada orang yang terlalu nakli sehingga dia salah di dalam memahami ayat Quran. Contohnya pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang penghafal Quran, dan kata para sahabat, dia ini orang yang rajin sholat malam, dan dia orang yang rajin membaca Quran. Tetapi kemudian dia terlibat di dalam pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena dia telah menganggap Sayyidina Ali keluar dari hukum-hukum Islam, karena melanggar syariat-syariat Islam, karena dia mengundurkan diri daripada kekuasaannya sebagai seorang khalifah.